Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rana Sultan Ridwan dengan NIM 210705028 akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai social engineering. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada MK Keamanan Jaringan. Sebelum masuk kepada topik pembahasan, baiknya kita mengetahui latar belakang dari cybercrime social engineering ini. Pada era saat ini, komunikasi yang beragam bentuknya dapat tersebar dengan luas dan bisa menghubungkan siapa saja dengan tanpa hambatan sekalipun. Hal ini dapat dilihat dari maraknya teknologi informasi yang kita pergunakan seperti smartphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Sebuah komunikasi dapat menjadi baik atau buruk tergantung dari pelaku yang menciptakan komunikasi tersebut. Ibarat kata, komunikasi atau teknologi ini seperti pedang yang bermata dua. Ada kalanya ia dapat menghasilkan sesuatu yang baik apabila digunakan oleh mereka yang bijak, dan dapat melahirkan suatu kejahatan apabila digunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Banyak berbagai penipuan yang berdasar dari sebuah komunikasi menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi, mulai di luar sana hingga lingkungan di sekitar kita. Social engineering atau rekayasa sosial adalah mengambil informasi rahasia dengan cara menipu dan menggunakan pendekatan yang dilakukan secara psikologis. Sebagaimana kita ketahui bahwa lumrah bagi seorang manusia untuk merasakan ingin tahu, merasa ingin dibantu, atau memiliki psikologi lumrah lainnya. Nah, mereka memanfaatkan sifat dan psikologis manusia ini untuk melakukan pendekatan social engineering nantinya. Perbuatan ini sudah lama terjadi dan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil informasi, yaitu informasi data yang sangat rahasia pada seseorang ataupun instansi pemerintah atau bahkan sebuah perusahaan. Social engineering mengkonsentrasikan diri mereka pada rantai terlemah sistem jaringan komputer. Adapun rantai terlemah sistem jaringan komputer yang tidak dapat di-upgrade oleh sistem lainnya, yaitu manusia itu sendiri. Tidak ada sistem komputer yang tidak melibatkan interaksi manusia. Dan ironisnya, celah keamanan ini bersifat universal, tidak tergantung platform, tidak tergantung sistem operasi, protokol, software, maupun hardware. Ini tercipta sebagaimana semestinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka membawa ciri khas kelumrahan seorang manusia. Adapun objek pembahasan pada video kali ini, yang pertama pengertian dari social engineering, kemudian ada permasalahan dari social engineering, subjek social engineering, teknik-teknik social engineering, dampak dari social engineering, praktik nyata atau contoh yang nantinya kita akan bahas, kemudian yang terakhir ada pencegahan dan mitigasi social engineering. Yang pertama, pengertian dari social engineering. Social engineering adalah tindakan memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, atau bahkan bentuk interaksi lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Inti dari social engineering ini ialah manipulasi psikologis sistem jaringan terlemah, yaitu manusia itu sendiri. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya ada permasalahan social engineering. Social engineering yang secara luasnya melakukan pendekatan secara sosial dengan cara humanis dan dipakai untuk mengeksploitasi kelemahan manusia merupakan teknik yang terdengar seperti baru. Namun,
kejahatan ini sudah lama terjadi dan masih berlanjut hingga sekarang. Kejahatan yang dilakukan pada social engineering ini beragam, mulai dari yang paling terkenal di Indonesia seperti mama minta belikan pulsa, hingga nomor telepon yang tidak jelas identitasnya. Pihak terkait mengirimkan kode autentifikasi ke HP Anda dan meminta dikirim kembali ke pihak tersebut. Rekayasa sosial sudah masuk ke dalam budaya manusia dari waktu ke waktu, mulai dari telepon masih menggunakan fitur SMS dan call, sampai hingga sekarang adanya teknologi Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Hal ini tidak mungkin bisa kita memetakan apa jenisnya, seperti apa, dan lain sebagainya, karena itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilawan. Karena serangan yang diincar oleh pelaku social engineering tersebut ada pada manusia. Manusia sendiri mempunyai komunikasi dan psikologi yang bisa dimanfaatkan sebagai social engineering. Beberapa permasalahan dan sebab yang terjadi pada rekayasa sosial menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang merekayasa psikologi mereka sendiri. Inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu pentingnya di era 5.0 sekarang ini, masyarakat untuk memiliki literasi atau edukasi yang matang mengenai kejahatan online, cybercrime, sehingga mereka mampu mencegah diri mereka dari menjadi korban cybercrime itu sendiri. Selanjutnya, subjek social engineering. Social engineering yang terlemah bukanlah dari sebuah software, sistem operasi maupun jaringan, melainkan ya, diri kita sendiri. Manusia merupakan target dari social engineering yang paling lemah. Manusia disebut sebagai the weakest link, atau manusia sendiri itu mudah ketipu, mudah percaya pada orang lain, dan terus mencoba untuk positive thinking akan semua hal. Beberapa hal yang membuat manusia ingin mengeksploitasi kelemahan korbannya. Hal ini didasari oleh dari sebuah kesenangan tersendiri atau mengambil alat berharga dari manusia. Untuk menjadi social engineering pun sangat mudah dan tidak banyak mengeluarkan materi. Dengan duduk santai di rumah, pelaku kejahatan yang akan melakukan tindakan buruk ini dapat mengeksploitasi kelemahan manusia lain hingga dapat mengambil keuntungan dari korbannya. Sasaran yang akan diserang pada ilmu rekayasa sosial ini ada pada komunikasi dan psikologi manusia. Hal yang harus diatur pada social engineering adalah ada pada diri manusia itu sendiri. Secara sistem, pelaku rekayasa akan melakukan pendekatan yang komprehensif, di antaranya mulai dari masyarakat itu sendiri, proses dalam kehidupan sehari-hari, hingga teknologi yang berkaitan dengan mereka. Selanjutnya, teknik-teknik dari social engineering. Ada beberapa teknik yang secara umum dilakukan oleh pelaku dari social engineering. Teknik pertama adalah teknik yang paling terkenal, phishing, yaitu pelaku social engineering mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor rekening, atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai lembaga atau perusahaan yang terpercaya melalui pesan atau email palsu. Yang kedua, pretexting. Pelaku social engineering menciptakan cerita palsu untuk memperoleh akses ke informasi sensitif atau sistem. Mereka bisa saja menyamar sebagai seseorang yang memiliki kredibilitas seperti petugas keamanan, bankir, atau dokter untuk memperoleh kepercayaan dari korban. Selanjutnya ada baiting. Pelaku social engineering ini akan menawarkan imbalan atau insentif untuk menggoda seseorang untuk membuka file mereka atau mengklik tautan yang sebenarnya berbahaya. Misalnya mereka dapat meninggalkan USB drive di tempat umum dengan label yang menarik, seperti data gaji atau dokumen rahasia. Selanjutnya ada quid pro quo. Pelaku social engineering menjanjikan keuntungan atau insentif untuk meminta korban untuk memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening atau sandi. Selanjutnya ada tailgating. Pelaku social engineering memanfaatkan keterbukaan pintu masuk suatu tempat atau sistem
seperti gedung kantor dari ruang server, atau bahkan ruang server itu sendiri. Kemudian mereka mengikuti orang yang memiliki akses ke dalamnya tanpa sepengetahuan mereka. Selanjutnya ada scareware. Pelaku social engineering menggunakan pesan yang menakutkan atau mendorong tindakan segera untuk membuat orang mengunduh atau membeli program yang sebenarnya tidak diperlukan atau bahkan berbahaya. Kemudian ada farming. Pelaku social engineering menciptakan situs web palsu yang menyerupai situs web asli untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dari pengunjung. Kemudian ada reverse social engineering. Pelaku social engineering memanipulasi seseorang yang sebenarnya sedang mencoba memanipulasinya. Misalnya, pelaku mengambil alih akun email seseorang dan mengirim pesan yang mengklaim akun telah diretas, meminta korban untuk mengirim kata sandi baru. Perlu kita ketahui bahwa teknik-teknik social engineering bukan hanya 7 item yang tercantum, melainkan akan ada upgrade atau penambahan teknik social engineering seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, dampak dari social engineering. Pada umumnya, kerugian yang terjadi ialah kerugian pada finansial, karena social engineering seringkali digunakan untuk mencuri informasi keuangan seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank, dan informasi pribadi lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang sangat signifikan bagi korban. Selanjutnya, kebocoran data. Social engineering dapat mengakibatkan kebocoran data yang sensitif dan penting, termasuk informasi keuangan, data karyawan, dan data informasi dari pelanggan. Kemudian, kehilangan reputasi. Jika sebuah organisasi menjadi korban dari social engineering dan kehilangan data sensitif atau informasi pelanggan, hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerusakan reputasi yang signifikan. Hal ini dapat mengurangi trust atau kepercayaan yang paling dijunjung tinggi oleh suatu perusahaan, yang dampaknya akan memberikan kerugian jangka panjang pada bisnis tersebut. Selanjutnya, kecurangan dalam bisnis. Social engineering dapat digunakan untuk melakukan kecurangan dalam bisnis, seperti meretas email atau sistem organisasi untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir ada bahaya fisik. Beberapa bentuk social engineering seperti tailgating dapat membahayakan keselamatan seseorang. Jika pelaku social engineering dapat mengakses gedung atau sistem organisasi, hal ini juga dapat mengakibatkan ancaman fisik terhadap karyawan atau pengguna sistem. Bahkan mereka dapat mengancam karyawan atau pengguna sistem di suatu organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai praktik nyata dari social engineering. Yang pertama ada serangan ransomware WannaCry. Pada tahun 2017, serangan ransomware global WannaCry menyebar ke seluruh dunia dengan cepat dan mempengaruhi ratusan ribu sistem. Pelaku social engineering menggunakan email phishing palsu untuk mengirimkan malware ke sistem target dan meminta uang tebusan dalam bentuk Bitcoin. Kemudian pencurian identitas di media sosial. Pelaku social engineering dapat menggunakan informasi yang tersedia di media sosial seperti tanggal lahir atau alamat email untuk memperoleh akses ke akun korban dan mencuri informasi yang sensitif. Phishing terhadap perusahaan teknologi yang terjadi pada tahun 2020. Pelaku social engineering menargetkan sejumlah karyawan perusahaan teknologi populer melalui serangan phishing. Mereka mengirim email palsu yang menyerupai email perusahaan yang meminta korban untuk memperbarui kata sandi dari sistem mereka. Selanjutnya ada penipuan telepon dan pesan singkat. Pelaku social engineering sering menggunakan telepon atau pesan singkat untuk menipu korban dan meminta informasi yang sensitif. Misalnya mereka menyamar sebagai perusahaan telepon dan meminta nomor kartu kredit korban. Dan saya yakin bahwa penipuan melalui telepon atau pesan singkat ini sangat kerap kita alami bahkan saat ini. Selanjutnya ada skimming ATM. Pelaku social engineering dapat memasang perangkat lunak atau hardware pada mesin ATM
untuk mencuri informasi dari kartu kredit, mereka dapat menggunakan informasi ini untuk mencuri uang dari akun korban atau menjualnya di pasar gelap. Selanjutnya, pencegahan dan mitigasi dari social engineering. Rekayasa sosial sudah terlampau banyak dan sudah masuk menjadi bagian dari budaya manusia dari satu waktu ke waktu. Dari tempat yang berbeda, kita dapat memetakan apa jenisnya, seperti apa perilaku dan lain sebagainya. Itu sangat sulit untuk dilakukan karena manusia sendiri sangat terkait dengan komunikasi maupun psikologi, dan manusia juga sangat mudah untuk dimanfaatkan sebagai social engineering. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah dengan cara melihat pola pencegahan dan mitigasinya. Yang pertama, people and culture. Kita harus membangun sebuah kepekaan atau kewaspadaan, edukasi, motivasi, dan meningkatkan rasa literasi bahwa penjahat-penjahat yang sekarang menyerang kelemahan dan membuat pembatas dengan sebuah human firewall dengan insting. Hal ini sangat penting dalam social engineering. Percaya kepada insting yang merupakan human firewall. Sebuah lingkungan tingkah laku atau budaya kita ini merupakan sebuah kekuatan maupun kelemahan kita. Dalam hal ini, kita juga kembali melihat intervensi kita dalam bentuk kewaspadaan, edukasi, dan literasi untuk melihat lebih dalam dan juga untuk memperdalam insting atau human firewall kita. Selanjutnya, yang kedua, ada kebijakan dan proses. Terlalu mudah untuk menjadi kenyataan dari segi manusia dalam mendapatkan sesuatu yang sangat sulit tiba-tiba datang di hadapan kita. Untuk sebuah organisasi, kita mendapatkan seperti itu harus punya kebijakan atau standar protokol yang sesuai dan aman. Selanjutnya, yang ketiga, alat atau teknologi yang kita pakai. Sebuah perangkat hardware maupun software mempunyai proteksi dini. Contoh, ketika pelaku social engineering menyuruh kita untuk mengklik satu klik, sehingga kita mengklik link tersebut, software jahat kemudian dapat masuk ke dalam sistem kita. Hal ini dapat dicegah dengan teknologi yang diinstal dalam sistem kita, baik untuk menghadang hal yang tidak kita inginkan, atau jika sudah masuk tidak merusak sistem kita, seperti adanya firewall, IBS, IPS, atau early warning system. Itu dapat mencegah sistem tersebut dimasuki oleh hal-hal jahat. Jadi ada 3 lapisan untuk mencegah perbuatan social engineering yang meliputi diri kita sendiri, people, kemudian proses lingkungan kita, dan juga teknologi yang kita gunakan. Proses dan kebijakan yang ada di lingkungan, juga teknologi yang kita gunakan. Adapun yang terakhir ialah kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, aksi yang dilakukan rekayasa sosial untuk menipu atau mengeksploitasi kelemahan manusia membuat keresahan pada manusia. Pasalnya, rekayasa sosial membuat korbannya seolah-olah percaya dengan apa yang disampaikan oleh pelaku. Mereka merasa akrab dan kurangnya pengetahuan juga membuat manusia menjadi lebih lemah dan terlena hingga suatu barang atau hak yang kita miliki dicuri oleh pelaku dari social engineering. Sebuah pengetahuan baru terhadap diri kita yang belum mengetahui terkait rekayasa sosial atau social engineering. Pemanfaatan kelemahan pada komunikasi dan psikologis untuk menyerang korban yang diserang itu dapat berdasarkan rencana, aksi, hingga menutup semua jejak agar tidak diketahui. Merupakan sistem yang sangat besar dilakukan pada rekayasa sosial. Teknik ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, tidak mengeluarkan biaya yang besar, dan siapapun dapat melakukan social engineering ini dengan mudah. Manusia tidak bisa menghentikan perilaku ini, karena ini sudah masuk ke dalam budaya kita. Hal ini hanya dapat dicegah dengan melihat beberapa pola dan melakukan mitigasi. Yang terakhir, perlunya literasi dan insting kita dalam melihat sebuah perilaku social engineering agar kedepannya kita atau orang sekitar kita tidak akan terkena dampak dari sebuah rekayasa sosial atau social engineering. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.